Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Pemirsa Sampit TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, saudaraku ikhwah fillah di mana saja berada. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan karunia nikmatnya kita pada kesempatan kali ini kembali dapat bertemu, bersilaturahim, bertatap muka walaupun hanya melalui media televisi dalam acara tausiah agama, ceramah agama, yaitu Mutiara Hati di Sampit TV, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, apa yang kami sampaikan ini menjadi kebaikan buat kita, menambah wawasan, menambah keilmuan ya, dan juga menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Sampit TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Pertama, saya pribadi Syarifuddin ya, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mensupport ya, mendukung kegiatan ini baik moral maupun material ya, serta doa dan restunya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada juga kru-kru Sampit TV ya, yang selalu setia menyiapkan sarana dan prasarana ini sehingga terjadilah siaran dakwah ini ya, melalui media TV Sampit ini, Sampit TV ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal pahala, menjadi amal jariah, menjadi amal kebaikan buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua saya, kepada guru-guru saya, kepada siapapun ya yang selama ini memberikan masukan dan saran ya, memberikan mungkin kritikan ya yang positif ya, sehingga apa yang kami sampaikan ini ya betul-betul menjadi nilai ibadah dan menjadi kebaikan ya. Dan kalau memang itu benar yang saya sampaikan, itu artinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya itu salah, tidak tepat, kurang pantas, itu pasti datang dari saya pribadi. Karena saya menyadari saya sebagai manusia tentu tidak luput daripada kesalahan dan kesilapan.
ya, innal insana mahalul khata wa nisyan. Nah, sebagaimana Rasulullah bersabda tadi, sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Nah, begitu juga saya Al-Fakir Saripudin tentunya. Sering kita mendengar peribahasa tak ada gading yang tak retak, ya kan. Nah, gading itu kuat, besar, tapi juga ada yang retak. Artinya manusia itu tidak ada yang sempurna, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia seperti kita ini tentu banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak khilafnya. Jadi saya terlebih dulu memohon ampun dan maaf kepada pemirsa sekalian, kepada guru-guru ya. Bukan saya lebih alim, bukan saya lebih pandai ya, bukan saya lebih hebat, bukan. Tetapi mengingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayatan," kata Nabi, ya sampaikanlah daripada aku walaupun hanya sekedar satu ayat. Dan tema kita pada sore hari ini adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, tentu ada juga kita sering mendengar kalimat atau peribahasa gajah mati meninggalkan gading, ya. Harimau mati meninggalkan belang. Nah, manusia mati meninggalkan nama. Namanya ada dua. Bisa nama baik, bisa nama buruk. Nah, kalau nama baik itu biasanya diabadikan oleh orang lain menjadi tempat ibadah, misalnya Masjid Wahyu Al-Hadi misalnya. Nah, ini mungkin mereka mengambil nama, kenapa ada Wahyu, kenapa ada Hadi? Mungkin ya dimaksud mereka ini yang tujuannya mengingat kembali, mengenang kembali perjuang yang membangun ini masjid. Ternyata Wahyu itu singkatan daripada Wahyudi Kasful Anwar misalnya. Hadi tadi singkatan daripada Sufyan Hadi. Nah, jadi Wahyu Al-Hadi. Nah, jadi nama manusia yang baik itu yang memperjuangkan agamanya, maka biasanya diabadikan di tempat-tempat ibadah. Misalnya ada nama pondok pesantren, mengambil nama kiainya, ya kan. Pondok pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya, pondok pesantren Datuk Kelampayan misalnya. Nah, seperti itu. Jadi nama manusia itu ketika dia menjadi orang yang baik tentu akan diabadikan orang, ya, diabadikan orang. Berbagai macam ekspresi mereka mengabadikannya. Ada yang nulis namanya di prasasti, ya kan? Ada yang menulis namanya di tempat-tempat ibadah, di masjid, di pura, di gereja, ya kan, di candi, nah, dan sebagainya. Ada juga yang mengabadikan nama-nama pejuang-pejuang kita yang memperjuangkan ini apa namanya Nusantara kita ini, ya, yang bernama Republik Indonesia ini, RI kita ini. Nah, itu ada nama-nama yang diabadikan, ditulis di nama-nama jalan misalnya. Misalnya ada nama Jalan Ahmad Yani, ya kan, nama Jenderal D.I. Panjaitan, Jenderal Suprapto, Jenderal M.T. Haryono, Jalan Kais Tubun, ya kan, dan sebagainya. Jadi nama-nama pejuang kita pun ditulis, diabadikan menjadi nama jalan. Nah, ini kita hari ini tanggal, misalnya ini bulan September ya, dimana ada satu peristiwa, ya kan, peristiwa yang kelam, ya, yang menimpa negara kita, bangsa Indonesia, terutama TNI, yaitu semacam gerakan 30 September mereka menamakannya, ya, menculik para jenderal, dan ada juga ajudan jenderal, bahkan anaknya jenderal juga menjadi korban keganasan pada waktu itu yang disebut dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Jadi nama-nama pejuang yang gugur, ya, itu diabadikan tuh. Mereka jadi orang pejuang, ya kan, orang baik, ya kan, dan diabadikan menjadi jalan tadi. Ada namanya Jenderal Ahmad Yani, jadi menjadi Jalan Ahmad Yani. Nah, seperti itu. Ada namanya Jalan
KS Tubun, ada jalan MT Haryono, ada jalan Suprapto, ada jalan di Panjaitan. Itu semua kan nama-nama jenderal-jenderal pejuang-pejuang kita yang gugur, ya kan, yang berjuang mempertahankan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari rongrongan bahaya laten, komunis dan lain sebagainya. Nah, jadi nama-nama mereka diabadikan. Ada lagi nama-nama pejuang seperti nama-nama pejuang Pangeran Diponegoro misalnya. Nah, itu kan dijadikan jalan juga tuh, jalan Pangeran Diponegoro misalnya. Ada jalan Cut Nyadin, ya. Ada lagi nama jalan Cilikriwut, pejuang Kalimantan Tengah. Jadi nama-nama kita ini dijadikan, diabadikan orang-orang atau negara atau kita semua menjadi nama jalan, nama tempat ibadah, ya kan, nama-nama gedung-gedung, ya kan. Bahkan ada mungkin alat-alat transportasi yang mungkin pesawat kah atau apakah nama-nama yang dijadikan ikon, ya, yang nama tadi untuk mengingatkan perjuangan atau ketokohan atau kebaikan seseorang di masa hidupnya. Nah, jadi nama kita pasti akan diabadikan juga kalau baik seperti itu. Seperti ada di dalam, bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, tapi di dalam Al-Quran disebutkan, bahkan di dalam ada namanya surah Luqman. Seorang Luqman ini seorang yang arif dan bijaksana, yang memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya, ya kan, dan nasihatnya itu kita gunakan sekarang, kita amalkan, kita ikuti. Jadi karena saking baiknya ini orang Luqman ini, ya, bahkan padahal beliau bukan nabi dan rasul, ya, tetapi diabadikan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Luqman ada nasihatnya itu kan, kata Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, ya kan, wa qala libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ketika Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah, karena syirik itu atau menyekutukan itu adalah perbuatan dosa yang besar. Nah, ini kan nasihat Luqman kepada anaknya, dan ini menjadi pelajaran buat kita, jadi ikutan ajaran buat kita untuk kita amalkan dalam kehidupan, bahwasanya kita tidak boleh melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah tadi. Nah, jadi nama-nama ini, ya, sudahnya yang nama-nama nabi dan rasul itu ya jelas terpatri kan. Bahkan kita wajib mengimani dan mempercayainya, bahkan mungkin menghafalnya, nama-nama dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita, dan itu tertulis di dalam Al-Quran. Nah, inilah nama-nama manusia yang bermanfaat. Nah, maka kita kembali mengingat hadis Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Jadi kita itu hendaknya menjadi manusia yang sopan santun, berakhlakul karimah, dalam bertutur, dalam bersikap, dalam berbicara, dalam bergaul. Kita itu merangkul, ya, bukan memukul. Nah, seperti itu. Kita berkata yang sopan, santun, ada tata krama, etika, moral kita, adab atau akhlak kita. Nah, jadi ketika kita berbuat baik, ya kan, kita berakhlak yang mulia, ya kan, akhlaknya ada dua macam nih. Jadi ada akhlak baik, mahmudah, akhlak terpuji, ada akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Nah, kita ini memang mau baik maupun buruk tetap menjadi pembicaraan orang, ya, seperti itu, dan tetap diabadikan. Nah, kita mau diabadikan, mau jadi orang, nama orang baik apa nama orang buruk. Nah, jadi kita nih begini, ya, jadi kita ini mau jadi orang baik kah, mau jadi orang buruk, orang baik atau orang jahat, tetap diabadikan. Nah, nama nabi dan rasul, ya kan, diabadikan Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang baik akhlaknya seperti Luqmanul Hakim tadi diabadikan dalam Quran. Nah, tapi orang buruk sekalipun, orang jahat juga diabadikan dalam Quran. Siapa mereka? Ya,
Abu Lahab, ya kan, tabbat yada Abi Lahab. Nah, celakalah tangan Abu Lahab, ya kan. Nah, jadi Allah aja mencap mereka celaka kepada siapa? Abu Lahab. Wah, jadi nama-nama orang yang jahat pun akan tercatat, diabadikan, ya kan, oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh manusia. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, siapa tuh, Hindun, ya kan, yang dan lain-lain lah. Pokoknya banyak sekali nama-nama yang di zaman para Rasulullah itu, para Rasul Allah itu yang mengganggu mereka, mencela pada Nabi dan Rasul, bahkan menjahati mereka, bahkan ingin membunuh kepada Nabi dan Rasul. Itu juga tercatat, diabadikan Allah di dalam Quran. Nah, jadi kita ini sebagai manusia, hari ini sampai seterusnya kita harus pasang cita-cita nih, pasang niat. Nah, pasang niat nih dalam hati kita. Kita ini mau jadi manusia seperti apa? Mau manusia yang dicatat sebagai orang yang baik, atau manusia yang dicatat sebagai orang buruk? Nah, itu aja. Pokoknya menjadi orang baik akan diabadikan, menjadi orang buruk juga diabadikan. Dua-duanya diabadikan. Dua-duanya akan dikenang orang, ya. Dua-duanya dikenang orang. Kita baik dikenang orang, kita jahat pun dikenang orang, ya. Bahkan kadangkala hari ini terbalik. Yang kebaikannya selama ini kadangkala banyak, tapi gara-gara keburukannya sekali bisa dilupakan orang kebaikannya yang banyak itu. Nah, jadi baik dan buruk tetap akan dikenang oleh orang lain. Kita ke depannya nanti berapa puluh tahun yang akan datang, kita meninggal dunia, kita ini nama Syarifuddin, suatu saat akan dikenang orang. Syarifuddin itu gimana? Oh, beliau tuh begini. Dulu beliau membangun masjid, dulu beliau membangun pesantren, dulu beliau berdakwah siang dan malam, pagi sore, di kota dan di desa, dan sebagainya. Dikenang orang. Nah, Syarifuddin. Nah, terus seperti itu misalnya. Oh, ada Syarifuddin lagi yang satunya misalnya. Syarifuddin ini yang dikenal dengan preman kampung misalnya, preman pasar misalnya, mengganggu orang saja. Itu akan dikenang orang. Nah, jadi kita ini mau jadi Syarifuddin yang dikenang kebaikannya, atau mau jadi Syarifuddin yang dikenang keburukannya. Pemirsa, jamaah mutiara hati yang sama-sama dimuliakan, kita akan lanjutkan kembali tausiah atau ceramah agama ini setelah yang berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.